Shalom saudara-saudari yang terkasih, puji Tuhan. Hari ini saya ingin berbagi mengenai melayani Allah di dalam roh. Yohanes 4 ayat 23-24 mengatakan, "Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Amin. Puji Tuhan saudara-saudari, Allah menghendaki orang-orang yang menyembahnya dalam roh dan kebenaran, sebab Dia adalah roh. Demikian dalam pelayanan kita saudara-saudari, misal kita ingin sharing atau berbicara dalam sidang gereja, saat itu kita harus memperhatikan satu perkara, yaitu setiap perkataan yang keluar dari mulut kita tidak dari pikiran kita sendiri, melainkan dari Roh Kudus. Oleh sebab itu, sebelum berbicara, kita perlu datang pada Tuhan, memohon Allah dengan darah anaknya mencuci segala kenajisan kita. Juga memohon Ia mengurapi kita dengan rohnya, sehingga perkataan apa yang terasa batin, itulah yang kita ucapkan. Sekalipun perkataannya mungkin tidak lancar ya saudara-saudari, seolah berserakan, tetapi dapat mendatangkan faedah bagi semua pendengar. Sebaliknya, jika perkataan kita berasal dari pikiran kita, meskipun tersusun rapi kalimatnya, diucapkan sepatah demi sepatah dengan baik dan teratur, tapi orang tidak mendapatkan faedah dari pembicaraan tersebut, saudara-saudari. Saudara-saudari, saya pun sampai sekarang masih berlatih ya untuk melayani Allah dalam roh. Walaupun terkadang masih sering menggunakan pikiran saya sendiri, namun saya selalu belajar untuk kembali di dalam roh. Karena ketika kita memohon kepada Allah, Ia akan menolong kita. Mungkin di antara kita ada yang berkata, "Saya tidak mempunyai perasaan batin." Jika demikian, kita perlu mengalami pemulihan saudara-saudari, agar roh Allah boleh menghidupkan kembali roh kita, sehingga dalam kita ada perasaan. Orang yang hidup di dalam roh adalah orang yang diperkenan Allah. Jadi saudara-saudari, marilah kita terus datang kepada Allah memohon belas kasihannya. Semoga Allah mengaruniakan kita, memimpin kita agar kita menjadi orang-orang yang hidup di dalam roh dan menjadi orang yang dapat melayani Allah di dalam roh. Amin. Tuhan Yesus memberkati.